Bedanya perumahan yang Islami dan yang non Islami atau umum nyebutnya tuh? Umum barang. Taman di Cibiru, beliau jurinya, alhamdulillah saya juara 1 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Royan di podcast Ramadan Mulia episode kedua, persembahan dari Bumi Mulia Land dan Nura Islamic Consultant Property. Betul ya? Betul. Nah, ini podcast ini yang kedua setelah minggu lalu kita mengadakan perdana. Oke, baiklah teman-teman sekalian, masih bersama kita nih masih di ruang siar TV Harmoni. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan konsep perumahan, yaitu perumahan Islami, betul ya. Jadi bagaimana desainnya, bagaimana juga produk perumahan Islam itu seperti apa, kan gitu ya. Dan juga seperti yang kita ketahui kan, minggu lalu waktu di podcast yang pertama itu saya mempertanyakan sih sebenarnya tentang apa sih bedanya perumahan yang Islami dan yang non Islami atau umum nyebutnya tuh? Umum barangkali ya. Umum enaknya ya? Umum. Perumahan Islami dan perumahan umum gitu ya. Betul. Nah, itu bedanya apa? Kemarin kan dijawab juga tuh sama Kang Eka selaku founder kan, founder dari Bumi Mulia Land Property dan juga Nura Islamic Consultant. Nah, kali ini saya juga bersama Kang Anjar ya. Ini Kang Anjar ini yang saya kenal adalah seorang arsitek atau desainer. Arsitek. Ya. Oke, ngedesain gambar juga begitu ya. Ya, mendesain rumah ya pastinya. Kalau di rumah. Kalau di Bumi Mulia Land dan Nura itu yang didesain rumah tinggal. Rumah tinggal. Rumah tinggal juga lingkungan perumahannya. Berarti ngedesain taman juga bisa tuh? Iya, sekalian karena kan bagian dari satu kelengkapan desain perumahan. Berarti kalau ketemu sama Pak Gubernur kayaknya nyambung nih ngobrolan ini. Boleh. bisa collab ya, bisa collab. Desain taman, desain masjid, ya bisa dong. Bisa. Dulu saya juga pernah ini waktu masih ada almarhum Pak Odet ya. Saya pernah ikut sayembara desain taman di Cibiru. Beliau jurinya, alhamdulillah saya juara 1 gitu. Oke. Desain taman di Cibiru di Cibiru. Ini nanti kan di share, nanti tag aja Pak Gubernur. Oh siap. Boleh juga. Kang Emi. Iya. Siap. Terus juga di bukan samping ya, ini di depan-depanan kan. Iya. Ini di depan saya juga ada Kang Ferdi ya. Kang Ferdi ini sebagai marketing, bagian promosi. Business development. Business development, tapi juga bertanggung jawab terhadap promosi dari perumahan yang dibuat kan. Iya, salah satu bagiannya itu. Nah, ini lengkap berarti ya, ada yang ngegambar, ngedesain, terus abis itu dibuat, ada lagi yang ngejualnya. Nah, ini oke, baiklah. Saya mau ke Pak Anjar dulu ya, Pak Anjar. Jadi ini kan seorang desainer perumahan ya. Tapi sebelum saya nanya tentang, pengennya sih langsung nanya kenapa gabung ke Bumi Mulia Land gitu kan. Tapi sebelum itu, awal mulanya tertarik dengan dunia gambar menggambar ini gimana ceritanya? Ya. Kalau awal mulanya ya jauh banget sih ya karena ditanya awal mulanya. Nah, kalau awal mula ya memang saya kuliah di arsitektur gitu. Emang basicnya udah dari arsitektur. Jadi emang senang gambar. Begitu. Ya, betul. Kalau hobi menggambar memang udah dari kecil sih. Oke. Kalau tarik jauhnya. Nah, kalau kenapa bisa nyemplung di arsitektur rumah dan perumahan Islami gitu ya di bawah Bumi Mulia Land dan Nura Islamic Property ini, itu awalnya ketemu Kang Eka dulu. Ketemu Kang Eka awalnya saya nulis buku ini nih. Oh, tuh liatin dong. Nulis buku kameranya. Dideketin tuh kamera gitu aja. Jadi awalnya nulis buku ini Rumah Nuansa Islami gitu ya. Ya kalau dari sisi idealisme ya karena memang
saya ya Muslim, terus ingin coba sharing lah dalam satu karya, dalam satu buku dijual bebas ini. Betul. Ada tersedia di marketplace juga kalau mau. Masih ada ya? Masih ada. Okay. Insya Allah masih ada. Nah terus Kang Eka mengundang untuk melakukan bedah buku sama waktu itu kalau nggak salah ada acara semacam gathering agen perumahan. Nah di situ saya cerita masalah buku ini, terus kemudian implementasi desainnya seperti apa. Nah akhirnya ketemulah sama Kang Eka. Terus habis itu ngobrol, ada proyek collapse dulu, proyek di luar Bimulia-Land. Sebelum Bimulia-Land malah, sebelum terbentuk Bimulia-Land. Nah itu collapse, terus akhirnya mengajak join ke dalam Bimulia-Land dan juga mengembangkan Nura. Gitu. Nah kalau Nura itu fokus ke jasa konsultan arsitekturnya, kalau Bimulia-Land lebih ke perumahan, ke developer perumahan. Sejak kapan itu gabung ke Bimulia-Land berarti? Kalau collapse-nya dulu sejak 2016 sih. 2016 lama ya, terus mulai diseriuskan Bimulia-Land itu Kuningan ya, pas di Kuningan proyek. Nanti akan Kuningan yang diceritakan. desain Kang Anjar yang di Betul, Kuningan itu. betul. Nanti, yang Kertamulia Residen. Betul, Kertamulia Residen. Betul. Nah, itu sejak 2019 berarti ya. Jadi selama 2016 ke 2019 nih lebih ke collapse ya. Collapse saya sebagai konsultan di luar lah. Di luarnya Kang Eka. Nah, terus 2019 mulai join bareng. Gitu. Itu fokusnya cuman ngedesain rumah Islami aja, rumah umum itu nggak bisa apa gimana? Nggak mau, kalau bisa pasti gitu bisa. Ya. Bisa gitu ya. Jadi memang mau sih. Maksudnya yang mohon maaf bukan beragama Islam gitu ya. Nah tapi memang kalau kita ini nilai perusahaannya, nilai apa istilahnya, value timnya itu adalah konsultan arsitektur Islami begitu. Jadi memang target kita adalah klien-klien yang keluarga Muslim khususnya gitu sih. Itu yang pengen diangkat gitu sih. Value jadi juga branding ya. Ya betul, value branding juga gitu. Ya nanti kalau ada yang bukan dari keluarga yang bukan Muslim misalnya, kalau mengontak kami ya kami terima juga gitu sih. Cuma selama ini belum pernah sih, belum pernah ada. Ya intinya mah kalau secara bisnis Bimulia-Land terbuka ya, open untuk siapapun gitu ya. Seperti itu. Oke. Ini bukunya kayak begini, dekatin nggak sih dari sini tuh kamera? Harus dideketin ya. Iya. Ini buku berarti sejak tahun? Kalau buku 2013. 2013 ini ya? Betul. Berarti buku pertama? Atau ada buku yang lain udah banyak? Oh, saya udah banyak sih. Selain ini ada buku-buku yang lain sih. Udah berapa? Semuanya tentang perumahan? Enggak. Ada yang tentang bisnis ya. Ada kayak desain rumah toko gitu. Oh, ruko. Rukan? Ruko sih lebih ke ruko ya. Ruko, ya. Jadi misalnya punya ruko mau dibuat usaha apa, terus desainnya gimana, nah itu ada gitu sih. Iya. Gede ya gajinya ya. Kalau orang-orang desain tuh kan gede. Ya lumayan lah standar. Oke. Ya kan gini ya Kang Anjar ya. Namanya saya sendiri ya masih kepo sih. Kayaknya juga nanti yang nonton nih juga kepo sama ya. Yang membedakan perumahan biasa sama perumahan yang bernuansa Islam itu di mananya gitu ya. Di desainnya kah, bisa kita lihat misalnya kalau misalkan datang nih ke rumah orang, oh ini kayaknya desainnya perumahan Islam nih, oh ini bukan, apa bisa begitu apa gimana kan kita nggak tahu. Banyak hal mungkin Kang Anjar jelasin. Nah kita mulai dari yang rumah tinggal dulu ya. Yang sebelum bicara perumahan kan kita bicara rumahnya dulu nih. Bicara rumah tinggal. Bicara rumahnya dulu. Nah kalau rumah yang bernuansa Islami itu maksudnya adalah rumah yang kemudian kita masukkan nilai-nilai Islam di situ ya.
Nah, kalau saya itu menyoroti ada 3 hal nih. Ada 3 hal. Rumah tinggal untuk keluarga muslim ya. Ada 3 hal. Yang pertama itu rumah sebagai hijab. Nah, kenapa sebagai hijab? Karena kan keluarga muslim pasti ada ibu ya, lalu ada anak perempuan misalnya seperti itu, ada keluarga perempuan yang lain, ada pembantu rumah tangga yang juga muslim perempuan, dia kan juga berhijab. Nah, bagaimana caranya agar rumah yang kita buat itu bisa melindungi anggota keluarga perempuan dari dunia luar gitu ya. Nah, di rumah itu dia bisa berekspresi gitu ya, nggak harus kemudian pakai jilbab terus di dalam rumah, tapi dia bisa berekspresi lah sebagai seorang perempuan, seorang wanita. Nah, rumah ini harus bisa menjadi hijab antara si anggota keluarga yang perempuan yang muslimah dengan dunia luar. Nah, jadi kita harus bisa merancang desainnya seperti itu. Nah, itu juga terlihat dari desain-desain arsitektur Islam di Timur Tengah gitu ya. Kalau kita lihat arsitektur Islam di Timur Tengah, itu desain rumahnya dari depan itu sangat ngeblok sekali. Jadi bahkan jendela itu tidak ada gitu kan. Kecil-kecil gitu jendelanya. Nah, tapi ketika masuk kita ketemu suatu area inner court ya, suatu taman kecil yang lega gitu ya. Cahaya terang, ada kolamnya. Nah, seperti itu tuh ininya. Yang pertama ya, rumah itu sebagai hijab. Nah, lalu yang kedua itu adalah saya agak lupa nih. Yang pertama tadi rumah sebagai hijab, lalu yang kedua ini kaitannya dengan masalah dari filosofi ya, filosofi kehidupan kita sebagai muslim gitu ya. Nah, filosofinya apa? Misalnya pertama, contoh yang simpel yang sering kita dengar dan kita lihat dari sisi toilet, kloset. Nah, dari sisi kloset itu disunahkan untuk tidak menghadap kiblat. Nah, itu otomatis toiletnya tidak menghadap kiblat kan. Kita utara selatan lah, jangan sampai kalau di Indonesia posisinya gimana tuh? Barat timur. Posisi naruh toiletnya di mana bagusnya kalau yang Islam itu? Satu lagi posisi toilet ini kaitan dengan hijab itu tadi, saya kelupaan nih. Kalau di konsep yang saya implementasikan itu toilet punya 2 ya. Sebaiknya punya 2. Yang pertama, toilet untuk orang umum. Nah, itu posisi toiletnya di depan. Jadi orang tamu yang masuk ke dalam rumah, misalnya mau izin ke toilet atau izin cuci muka, cuci tangan, sekarang pandemi juga ya, kita harus cuci tangan, itu taruh di depan. Nah, ini pada saat saya merancang itu ya, saya pernah bikin konsep desainnya lah ya, terus saya share di media sosial. Nah, kebetulan ada teman saya yang tinggal di Qatar gitu. Nah, dia langsung ibaratnya langsung memvalidasi gitu. Oh, ini bener nih kayak rumah yang di Qatar tuh kayak gini, kayak gini semua gitu. Oh, bener ya berarti. Kalau seperti itu. Berarti di ruang tamu dong. Di dekat ruang tamu. Jadi ada, kita kasih ada semacam ruang antara lah ya. Jangan sampai di ruang tamu tuh langsung lihat toilet gitu. Kita kasih semacam ada ruang antaranya, terus di dekat ruang tamu, atau bisa di luar ya, bisa di area dekat teras, carport, di carport misalnya, itu seperti itu. Dan juga bisa didesain juga kan gini ya, yang membuat toilet itu memang agak bukan jijik sih ya, apa sih namanya, yaitu kan toilet itu kan najis kan, orang identik dengan ya ginilah, misalkan kita makan, terus di depannya ada pintu toilet, itu kayaknya juga agak-agak gimana gitu kan, risih lah, enak gitu. Nah, mungkin bisa diatur desain pintunya apa aja supaya nggak terlihat itu toilet, padahal itu toilet. Iya, itu dikasih partisi, betul, gitu kan? Betul. Bisa gitu kan ya? Bisa, betul. Bisa dikasih partisi, bisa dikasih kayak apa namanya, koral tabur gitu ya, koral tabur yang buat taman kering gitu. Nah, untuk menuju ke toilet kita lewat area itu. Iya, jadi artinya jangan mengesankan toilet itu tempat yang memang najis terlihat, walaupun dalamnya pasti kan tempat untuk kita membuang hajat. Betul. Gitu kan ya. Betul. Jadi pas orang mau kelihatan langsung tuh ya udah dia merasa nyaman aja. Iya. Gitu. Betul. Gitu Nah, kan.
salah satu filosofi kita sebagai kehidupan kita sebagai Tapi muslim gitu ya. Kayaknya bukan hanya konsep muslim deh kalau bisa bicara misalnya kebutuhan tamu datang ke rumah kita gitu ya atau ke rumah orang lain, terus toilet di luar itu bukan karena faktor agama sih kalau kata saya sih, keamanan juga kan. Oh iya, bisa Bener nggak? juga sih, betul, bisa juga. Kalau kita membiarkan tamu ya Masuk ke maaf dalam ya, gitu ya. Menjelajah seluruh isi. enggak ya ini mah maaf ya kan, kita tidak boleh memberikan kepercayaan 100% kepada orang lain, hatta itu sahabat kita kan. Iya. Bahkan ke saudara sendiri pun sebenarnya. Iya, Ya enggak? Betul. Yang bukan muhrim. betul. Ya kan? Betul. Ketika dia masuk dan tahu titik area di mana kita nyimpen sesuatu, alat-alat atau barang-barang mewah Betul. begitu kan. Betul. Dia sampai ke belakang itu kan dia menjelajah. Iya. Dia tahu tuh sketsa rumah kita kayak Iya. apa. Gitu. Jadi- Makanya banyak sekali pencurian itu kadangkala kok tahu ya gue nempatin barang di sini. Ya nggak sih? Wah ini orang dalam nih kan gitu. Bisa jadi orang luar Iya. yang udah pernah ke rumah kita kan. Betul, betul. Iya nggak sih? betul. Dan dipersilahkan gitu ya. Jadi persilakan. Jadi kita kayak silakan lihat rumah saya kalau Anda mau curi, ini loh posisinya gini, cara keluarnya gini, gitu. Sama aja Betul. begitu. Benar nggak sih? Betul. Ini mah kata Benar. saya ya. Iya. Jadi sebetulnya nilai-nilai Islam itu juga universal ya. Nah tadi kan fungsi kenapa toilet kita taruh di area publik untuk memfasilitasi tamu-tamu ya. Iya, iya. Itu kan agar menjaga hijab keluarga kita gitu kan. Betul. Misalnya nih ada tamu, Pak numpang ke toilet. Nah, pas kita masuk ke dalam ternyata ada ibu, misalnya ada ibu kita lagi habis mandi, terus gimana tuh? Karena kalau misalkan kita lagi mampir kan ke rumah orang nih, Pak saya mau numpang ke toilet ya, langsung tuh yang tuan rumah, ini mau ke toilet. Wah itu langsung beres-beres pakai jilbab dulu ya ya. kan? berisik tuh, gitu kan. Padahal kita cuma pengen numpang ke toilet, tapi segitu berisiknya tuh Iya. yang kondisi rumah. Betul. Untuk menyiapkan supaya atribut mereka tuh, perkakas mereka tuh nggak kelihatan kan, Iya. perabotannya apa gimana kan ada hal yang nggak boleh terlihat kan oleh Iya. orang luar gitu Betul, kan. betul. Nah, Iya, iya. padahal kita tujuannya sebetulnya memang tujuan utama adalah untuk menjaga hijab. Tapi kalau kemudian ada hikmah lain yang didapatkan tadi, oh ternyata juga bisa menjaga rumah Oke. kita dari keamanan gitu ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, tren yang bentuk rumah kayak begitu, desain kayak gitu gimana kalau sekarang? Diterima nggak sih sama masyarakat? Kalau sekarang diterima, alhamdulillah. Jadi bahkan kalau saya ini ya, saya ceritakan di apa namanya, kerjaan yang lain lah ya, kerjaan lain sebelum di Bimulia ya. Bimulia. Nah, saya pernah dapat tuh klien kebetulan bukan Muslim ya, Oke. kebetulan bukan Muslim, terus saya kasih tuh desain dengan layout ruang seperti itu, kebetulan rumah 2 lantai, kamar mandinya di dekat ruang tamu. Jadi misalnya nih ruang tamu ya, nah kamar mandi di sini, tapi di sini ada area tangga gitu ya. Jadi kamar mandinya di bawah tangga lah. Nah saya kasih konsep seperti itu. Nah untuk menuju ke kamar mandi itu harus belok dulu. Jadi ada melewati area taman koral itu ya, taman kering yang ditaburin sama batu putih ya, batu koral warna putih. Nah di situ tuh kamar mandi. Nah mereka menerima, seneng. Di situ ada juga tempat untuk cuci kaki sama cuci tangan. Oke. Begitu. Jadi kalau dari sisi sebenarnya dari kita melihat sisi dalam tanda filosofi ya, filosofi Islam itu universal dan rahmatan lil alamin. Mereka juga nerima gitu. Oke. Konsepnya gitu. Yang sampai sini nyambungnya sebenarnya nanti ke Kang Ferdi ya, bagaimana cara mempromokannya. Cuman bahasa perumahan Islami itu sebenarnya saat ini tuh gimana gitu ya. Saya ngerti konsepnya. Ini makanya tadi saya bilang ini konsepnya sebenarnya konsep universal yang mengarah itu keamanan dan kenyamanan yang punya rumah sebenarnya. Iya. Ke situ bukan bicara dulu ke arah agama. Gitu kan ya. Dan ternyata Islam itu mengajarkan kayak begitu, secara teknisnya diaplikasikannya begitu ya. Itu kan bab yang berbeda kan. Bener nggak? Klaim dari developer Islami kayak Bimulia Land bahwa ini konsep Islami. Nah, penerimaan kata-kata Islami di perumahan itu
itu apakah memang sudah hal yang biasa atau masih tabu didengar? Nah, ini seru nih. Jadi kalau branding perumahan Islami atau rumah Islami begitu ya, sebetulnya kalau saya melihat secara secara pandangan arsitek gitulah ya, itu sebetulnya sama dengan kalau boleh saya membandingkan gitu dengan branding wisata halal. Itu mirip itu sebetulnya. Dan kalau kita lihat branding wisata halal itu sekarang trennya justru naik terus gitu. Bahkan ada teman saya yang di luar gitu ya, ada yang di Jepang, ada yang di Korea, itu tren wisata halal tuh bener-bener apa namanya ya? Lagi naik daun gitu. Naik daun gitu. Sangat bagus trennya sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke perumahan Islami. Nah, kenapa kita harus khawatir dengan branding perumahan Islami begitu? Karena kita juga punya pasar juga gitu ya, dari ya kerabat lah, minimal kerabat, teman dan kita juga kalau lihat secara umum demografi di Indonesia juga keluarga Islam atau keluarga Muslim itu pasti jumlahnya juga banyak gitu sih. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir ya dengan apa yang coba ditampilkan di perumahan Islami, di rumah Islami dan lain sebagainya gitu. Siap. Oke, Kang Anjar ya. Iya. Ini sebenarnya saya pengen ada sisi khusus nih masalah desain ini ya, karena ini menarik banget nih, masalah desain perumahan. Itu karena kan desain perumahan tuh kayak gini ya, Kang. Iya. Kalau kata saya nih ya, kayak baju pengantin. Baju pengantin bulan Januari sampai Juni misalnya ya, itu desainnya seperti A nih. Nanti tuh dia tuh di bulan Agustus sampai akhir tahun tuh beda lagi tuh. Yang lagi hitsnya. Iya. Bener nggak sih? Yang udah dipakai di tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya itu cenderung dianggap kolot. Itu mah nggak gaul, nggak kekinian. Padahal mah masih beda beberapa bulan bahkan. Nah, begitupun dengan konsep desain rumah kan, bener nggak sih? Kalau desain lebih lama sih. Jadi Lebih lama? Tahunan biasanya. Ya artinya dia tuh punya masa kan. Betul. Punya masa di tahun di beberapa tahun lagi tuh akan ada desain baru, ya kan? Betul. Artinya ini tidak terputus bahwa satu desain tuh akan bertahan 10 tahun, kayaknya enggak deh. Itu hitungannya berapa tahun ya kan? Ada mulai desain baru lagi tuh, setahun 2 tahun perkembangan itu? Ya mungkin kita bisa lihat antara 5-10 tahun ya. Masih bisa bertahan. Ya, nanti ada lagi desain baru lagi. Betul. Oke, siap. Betul. Atau bahkan sebenarnya desainnya mah lama, tapi karena apa? Berulang lagi. Atau bahkan gini Kang, desain gaya Jepang. Di Jepang emang udah biasa, tapi dibawa ke Indonesia jadi kayak desain baru. Iya. Seolah-olah bisa begitu ya, mainnya bisa begitu. Bisa. Karena desain properti itu sebetulnya kan kalau kita lihat teorinya ya, properti ini kan sebenarnya kayak produk budaya ya. Produk budaya itu kan tadi ya saya bilang perumahan itu kita bisa lihat juga ke wisata halal gitu. Jadi perumahan ini ya sama kayak makanan, sama kayak tadi baju pengantin gitu ya. Jadi memang produk budaya bakal berubah, bakal bisa berputar gitu. Bakal gini nggak Kang? Bakal dia akan balik lagi sebenarnya ke desain. Bisa jadi kayak sekarang orang lagi vintage ya kan. Gitu. Sekarang vintage balik lagi nih, kayak rumah nih terakota, balik lagi ke bata expose gitu kan. Terakota. Iya, karena kafe itu kafe-kafe kita lihat kan cenderung expose. Bata-bata yang belum jadi seolah-olah maksudnya belum di apa namanya kan? Belum di semen, belum finishing, seolah-olah kayak belum kelar. Iya. Tapi benar ya itu konsepnya kan. Iya. Orang lebih seneng kayak begitu. Iya. Lebih keseneng bangunan belum jadi. Iya. Kayaknya seru gitu kayak bikin rumah atau bikin resto cafe yang kita datang tuh kayak belum jadi aja gitu. Kayak nggak serius orang bikin bangun ya. Malah yang itu udah finishing sebenarnya. Iya. Itu lebih murah ya. Jadi kayak gitu. Tergantung. Itu juga. Misalnya kita bikin yang
bata expose gitu ya. Bata expose kan otomatis batanya memang yang halus kan. Berarti pemasangannya itu yang seharusnya satu hari mungkin bisa dapat nih 10 meter persegi nih, tukang masang 10 meter. Nah karena dia pelan-pelan itu jadi satu hari cuma 3 meter persegi gitu. Jadi ongkosnya jadi lebih panjang nih pengerjaannya. Kayak belum jadi, padahal itu terkonsep. Iya betul. Terkonsep ya. Kelihatannya kayak, ini belum jadi nih. Betul. Padahal memang itu ya konsep desainnya begitu. Iya. Gitu kan. Oke Kang. Siap. Sekarang ke Kang Ferdi ya. Kang Ferdi kan nih bisnis develop juga. Tentunya tahu ya bagaimana cara mempromosikan perumahan yang udah capek-capek digambar gitu kan, kalau nggak ada yang beli ya. Iya. Benar. Jadi cuan ya. Iya. Nah, gimana Kang terkait promosi perumahan-perumahan yang ada di Bimulia Land khususnya ya? Betul. Itu jenis-jenisnya kayak gimana, terus apa sih fasilitasnya yang bisa didapatin di sana gitu? Baik. Terima kasih Bro Dideketin Yan. aja. Ya. Makasih Bro Yan, Siap. Pak Anjar juga yang sudah tadi menyampaikan paparan terkait dengan konsep arsitektur atau rumah tinggal nuansa Islami gitu ya. Memang benar konsep rumah Islami itu sebenarnya universal, tidak melulu disebutkan bahwa ini Islam, ini non Islam, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ada benarnya barangkali ini sebagai branding bisa jadi, tapi lebih jauh daripada itu sebenarnya kita memang mengusung konsep, terutama di Kertamulia Residen di Kuningan ya, gitu, yang memang kita membuka itu kawasan. Jadi kawasan di Kertamulia Residen itu ada 391 unit gitu ya, 391 unit terdiri dari beberapa tipe. Yang paling kecil itu tipe 30/60. Gitu. Yang paling besar itu ada di tipe 50/120. Nah, tentunya rumah yang tadi sudah didesain dengan memikirkan aspek-aspek internal di dalam rumah tadi ya, keluarga secara internal tadi ingin terlindungi gitu ya, kemudian ingin menjadi sebuah pengakuan juga bahwa wah ini tinggal di kawasan Islami ya. Buktinya yang di Kertamulia Residen ini juga Pak Anjar juga salah satu arsitekturnya ini menggambarkan di mana masjid itu menjadi sebagai pusat sentral kegiatan. Ya, kalau tidak salah, ya? betul. Kalau tidak salah, masjid itu berada di tengah-tengah ya. Nah, ini fungsi di Kertamulia. Betul, di Kertamulia. Nah, barangkali ini bukan hanya sekedar branding, tapi jauh lebih daripada branding. Ini sebenarnya bagaimana kita ingin meng-create sebuah kawasan, termasuk rumah-rumah di dalamnya, gitu ya. Bukan hanya rumahnya sebagai tempat tinggal, gitu ya, tempat berteduh, tempat mendapatkan kenyamanan, tempat pendidikan, gitu. Tapi lebih jauh daripada itu, kita ingin membangun sebuah kawasan yang kawasannya itu benar-benar Islami gitu. Tadi contohnya masjid. Kemudian yang sedang kita setting itu adalah tempat wisata ya Pak ya, Pak Anjar ya. Taman wisata di mana di dalamnya itu ada konsep sunnah Rasul seperti berkuda, kemudian memanah, berenang ya. Ada ya kolam renang akan kita belum. Satu lagi itu Pak. Pesantren lansia. Betul, pesantren lansia. Kita mau buat di situ. Ada pesantren lansia di situ. Ya, konsepnya juga saung-saung gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, kenapa kita bangun konsep pesantren lansia gitu ya? Karena memang ini juga jadi upaya kita untuk menerapkan tadi nilai-nilai Islami. Selain juga nanti memang di satu kawasan itu ada kewajiban untuk membangun yang sedang akan berproses itu mulai dari PAUD barangkali ya. Kalau PAUD itu memang syarat dari pemerintahan setempat itu harus gitu. Di mana ada hunian gitu ya, ada kawasan gitu. Itu kita harus ada kontribusi developer di dalamnya termasuk buat PAUD. Nah, itu barangkali
sedikit barangkali ya konsep Islami yang memang kita terapkan dalam sebuah kawasan. Selain yang kemarin juga sudah kita bahas bahwa kawasan itu ke depannya harus bisa mensejahterakan penduduknya atau masyarakat atau yang menghuni di sekitar kawasan tersebut, baik dari sisi ekonomi, sisi pendidikan, dan kita juga terfasilitasi dengan baik sarana ibadahnya, gitu ya, sarana kesehatannya, gitu ya, kesehatan, rekreasi jiwa, rekreasi taman wisata tadi kan merupakan rekreasi jiwa, gitu, yang melepas kepenatan barangkali ya, gitu. Itu kan secara filosofi, secara konsep itu seperti itu. Berarti ini tentunya terjangkau dong harganya ya. Bisa spill nggak tuh harganya berapa? Kalau ada promo-promo kali? Ya, pasti ada, pasti ada. Jadi di Kertamulya Residen di Kuningan sebagai salah satu proyek kawasan yang cukup relatif lebih besar ya, karena beberapa kawasan sebelumnya tidak sampai 300-an unit gitu. Namun ini memang cukup besar. Yang tipe yang paling kecil itu tipe 30/60, bangunan 30 meter persegi, kemudian luas tanahnya 60 meter persegi ya. Itu di harga 150.500.000. Kategorinya ada beberapa, baik itu komersil ataupun rumah subsidi. Kalau subsidi kan sebenarnya yang disubsidi bukan rumahnya, tapi marginnya, atau dalam bahasa konvensionalnya adalah bunga gitu. Bunga, pajak-pajak. Nah, itu yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Namun kita juga ada rumah-rumah komersil yang dengan luasan yang sama 30/60 atau luasan yang lebih dari 30/60 juga ada gitu. Harganya bervariasi, paling tinggi itu di angka 480 untuk rumah komersil. Oke, bedanya apa itu komersil sama subsidi? Kalau rumah komersil itu sebenarnya tidak ada subsidinya gitu. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu adalah subsidi jauh ya bedanya ya? Ya. Jauh gitu bedanya. Kalau untuk yang komersil dengan yang subsidi sebenarnya bedanya tidak terlalu jauh, Bro. Ya, jadi yang untuk luas tanah 30/60 untuk di rumah subsidi itu masih ada yang 150 juta gitu. Dan untuk di rumah komersilnya selisih 10 sampai dengan 15 juta sebenarnya. Berarti 170 apa? 160. Itu komersil. Ya, untuk komersil. Nah, itu yang tadi harganya sampai 400 juta itu tuh apa? Itu yang luas tanah katakanlah luas tanah 120 tipe 50. Oh, bukan yang 30 tadi bukan. Okay. Yang 30 itu rentang harganya di antara 150 sampai dengan 170-an. Oh, bedanya gitu. Beda sampai 15 jutaan lah ya untuk yang betul. Ya bayar-bayar tadi itu ya. Betul, yang disubsidi sama pemerintah. Betul. Oke. Kan ini KMR tadi berapa? 360 unit. 391. 391 unit. Nah, ini untungnya apa kalau orang-orang nih mau beli rumah di situ sama bedanya sama perumahan lain gitu? Ya. Ya banyak lah yang nawarin perumahan konsep Islam itu banyak, bener nggak? Banyak. Jadi yang sampai dengan saat sekarang sejak KMR itu launch produknya gitu. Hampir setengahnya itu didominasi oleh pembeli luar kota Kuningan, namun pernah besar dan atau pernah dilahirkan di Kuningan gitu ya. Kemudian kita sedikit tanya kepada mereka itu, kepada konsumen kita ya gitu, kepada konsumen kita ada sedikit upaya-upaya marketing setelah after sales ya, barangkali seperti itu. Kita tanya, ternyata mereka lebih menyukai konsep hunian Islami tadi gitu dibanding. Sementara banyak juga barangkali di sekitar KMR itu yang konsep perumahan umum gitu ya. Tapi ketika kenapa sih Pak jauh-jauh dari Jakarta, Bekasi, kemudian dari Bogor juga ada gitu ya. Konsumen-konsumen KMR yang setelah kita tanya
kenapa sih sebenarnya Bapak berminat gitu atau Ibu berminat beli di KMR gitu ya. Oh ternyata lebih suka konsepnya gitu, lebih suka konsep Islami seperti yang tadi terpadu gitu ya, terpadu. Jadi sementara kan barangkali di developer lain ketika unit itu sudah terjual, sudah serah terima, ya sudah gitu. Tapi beda halnya dengan KMR, karenanya di beberapa proyek yang lain sebelum KMR juga itu sampai dengan saat ini masih ada kajian-kajian keislaman gitu ya. Jadi kita sebagai developer itu sama Bimulia diurusnya itu. Iya, sama Bimulia Land, rumah mulia. Baru ada kan. Betul. Buka bersama di perumahan Pesona Asih Sariwangi. Itu sama konsep perumahannya disiapkan semacam tadi ya community center ya Pak. Betul. Community center nggak cuman PAUD, community center itu ada namanya Saung Tafis juga. Betul. Nah itu diadakan buka bersama warga di Pesona Asih Sariwangi di Bandung. Gitu. Jadi masih ada maintenance gitu ya. Betul, ada maintenance dari sisi keislaman juga. Betul. Tidak kita lepas gitu ya. Jadi dirawat lah ya, diberikan aktivitas di sana. Betul. Guyupnya berarti hidup dong nanti itu ya. Insya Allah, wah ini kalau 391 unit ini udah sold out ya gitu. Terus kita bisa katakanlah meng-create sebuah lingkungan itu Islami. Satu 390 juta itu unit. Ya. Satu rumah itu misalkan suami istri ya. Berarti Betul. Kan ada kurang lebih 600 orang yang produktif. Betul. Itu cuan tuh. Rencananya juga kita akan bangun Koperasi koperasi. jadi duit. Iya, betul. Bikin mart jadi duit. Betul. Kebutuhan sembako mereka, Betul. apalagi kebutuhan pulsa mereka, listrik mereka. Penitipan anak aja bisa. Penitipan hewan. Iya. Betul. Penitipan orang tua Bahkan di kayak Pesantrennya, di pesantren lansia bisa Buat nitipin orang orang tuanya, bikin tua. klinik khusus di situ juga laku. Iya. bisa. Iya. Seandainya itu soal semua ya itu hidup tuh ekonomi di situ tuh. Memang itu konsep Dan bakal ada investor lain tuh untuk yang begitu-begitu. Udah banyak. Udah banyak, Sekarang itu udah beberapa investor yang ingin menduplikasi konsep KMR ini di beberapa kota. Di antaranya di Kuningan sendiri juga udah ada, udah kita siapkan ya yang lebih dekat ke pusat kota. Itu udah ada beberapa kurang lebih 3 hektar lahan gitu ya. Nah, kemudian di kota Tasikmalaya, kemudian di Subang gitu. Subang, nah ini next project barangkali yang lebih dekat ini Subang gitu. Yang ingin ngebuat semacam community center lah gitu. Jadi kawasan terpadu bukan hanya sebagai sekadar tempat tinggal tapi jauh lebih daripada itu. Oke. Menarik rasanya sih sebenarnya kalau misalkan nanti kita mau ya kayak podcast next tuh kalau udah sold out tuh ke sana tuh. Iya. Oh iya harus. Ajak TV Harmoni nih. Betul. Sana Bisa. kita ke Kuningan. Oke, untuk podcast yang kedua ini karena waktu ya yang membatasi kita, saya masih pengen ngobrol banyak gitu ya. Tapi insya Allah ini sudah nangkep lah ya apa pembahasan kita tadi, bagaimana cara ngedesain, terus juga tadi juga mempromokan juga di spill tadi fasilitasnya begitu kan. Tapi nanti baiknya pas diedit tuh muncul tuh apa namanya video atau betul. Memang rencananya gitu. ya kan Di insert ya, di insert gitu. di videonya gitu. Nanti diedit nih, Betul. gitu kan. Masukin video, gambar-gambar gitu biar nanti kegambar sama yang disampaikan sama Kang Anjar sama Betul. Kang Ferdi kan. Betul. Kalau Kang Anjar ngebahas tadi desain, terus Kang Ferdi tadi fasilitas. Kegambar tuh, orang kan ada yang visual Kang. Pengen tahu kayak apa sih sebenarnya, nggak cuma sekedar di omongin doang, cukup ceritaan ya kan? doang ya. Jadi nanti takutnya wah ini omdo nih mana gambarnya kan gitu. Bergerak ya Kang ya, jangan hanya gambar aja besok video gitu ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Ini mah usulan saya aja ini mah. Siap, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kang Anjar ya atas waktunya, terus Kang Ferdi juga atas waktunya, terima kasih. Sami-sami Bro Ini yang Ian. kedua ya. Bro Ian. Nanti masih ada yang selanjutnya episode sampai ribuan
episode. Amin. Amin. Sampai ribuan. Makanya baiknya sih tidak hanya podcast Kang, kita bikin lagi apa gitu ya. Iya. Bener nggak? Bener, Yang sifatnya visual lainnya. Betul. Karena saya yakin Home tour barangkali ya. Home Ya, tour. home Bisa. tour ya, Home gitu. tour. boleh Atau tuh. talk show live. Talk show Mungkin live mengundang- langsung di on location Iya, ya gitu. mengundang masyarakat gitu kan. Bisa juga. itu lebih ke ini apa namanya? Vlog ya. Vlog langsung Ya. ya. Bisa. Vlog. Live Live, ya. Oke, bisa. oke. Atau bikin konten di sana gitu. Wih, Bisa. banyak lah habis ini nih sama TV Harmoni nih. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Podcast Ramadan Mulia episode kedua kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akan bertemu di lain hari. Ini di Ramadan ya. Ini di Ramadan. Tapi kita nanti akan break dulu karena juga menjelang itikaf begitu. Nanti kita lanjut lagi Syawal. Insya Allah. Oke, kita break dulu. Ini podcast yang kedua ini podcast yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Nanti Syawal kita lanjut lagi untuk podcast berikutnya atau konten-konten lain yang berikutnya. Oke, saya Bro Ian pamit undur diri. Ini bersama saya dengan Kang Anjar. Anjar selaku Aduh, desainer ya. Desainer atau apa? Arsitek perumahan Islami dan Kang Ferdiansa. Ferdi sebagai Business development. Iya. Business development. Juga infonya ownernya Kang Eka lagi umroh ya? Lagi umroh Kang Eka Ahmad Fauzi. Oke, terima kasih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.